bisa, kan itu baru sepihak pengakuan dari si pelapor. Tetapi tujuan Nikita Mirzani ini kan dari awal yang mengikat tentang kesepakatan itu, dia tidak tidak mencakup masalah ini ada berita bohong apa segala macam dikaitkan dengan ini. Saya tahu Nikita Mirzani juga dijerat dengan beberapa junto. Kenapa? Karena dia bisa langsung ditahan, berarti kan ancamannya keras, bisa di atas 5 tahun. Namun ketika tadi saya mendengar bahwa ada unsur-unsur yang memang dilakukan oleh mereka ya untuk menjerat Nikita Mirzani, dari awal Nikita Mirzani itu nggak nyangka kalau misalkan ini akan seperti ini. Tapi dia punya sesuatu yang lebih besar yang akan dibuka di pengadilan nanti. Justru menurut saya pelapor yang melaporkan Nikita Mirzani itu adalah konyol kalau menurut saya. Kenapa? Dia melaporkan Nikita Mirzani itu dia sama dengan mengganggu seorang harimau betina. Karena apa? Kesalahan dia lebih besar. Saya punya analisa, Nikita Mirzani tidak akan menyerah sampai di situ. Ketika Nikita Mirzani dia masuk ke dalam perangkap atas tuduhan yang dilaporkan di kepolisian dan sekarang sudah di kejaksaan. Mereka yang selama ini menuntut Nikita Mirzani untuk melakukan hal-hal tersebut, mereka aibnya lebih besar, yang merugikannya lebih banyak. Bang Adilo, mohon maaf, ini yang pasal pemerasan ini 5 tahun atau 9 tahun hukumannya? Tergantung kan, kalau yang saya dengar kemarin kan pasal 368. Pasal 368 itu ancamannya 9 tahun ancamannya. 9 tahun. Karena kan memenuhi unsur, contoh misalkan mencakup pemerasan dan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dinyatakan kan ada pelaku si Nikita Mirzani itu seolah-olah memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu gitu kan. Terus ancaman hukuman yang 9 tahun itu cuma 2 aja itu kategorinya. Jadi dia merasa melakukan pemerasan dan pengancaman, terus pelaku memaksa orang lain untuk memberikan barang yang sesuai yang selama ini kita tahu kan sekian miliar kan gitu. Itu menurut kacamata kemarin di kepolisian P18, P19 itu udah masuk unsur kata pihak kepolisian. Nah makanya, tapi saya mendengar katanya unsur pengancamannya dan kekerasannya itu dihilangkan. Berarti mau pakai pasal berapa kan begitu? Kan bisa juga memakai pasal-pasal yang lain tentang pemerasan. Kalau tiba-tiba orang ketika memberikan sudah sepakat terus menjebak melaporkan polisi, ya maka di pasal 36 kalau pengadilan itu Nikita Mirzani bebas demi hukum, itu pelapor terancam 6 tahun penjara itu. Karena menuduh tanpa bukti, kata siapa? Kata putusan pengadilan. Enak banget sikatnya tuh. Gitu loh. Nikita Mirzani punya kartu as, asas konsensualisme. Kalau dia menerima uang itu atas kesepakatan, dia punya barang bukti yang merujuk kepada kuap perdata tersebut. Jadi kalau dilaporkan pemerasan, unsurnya dia hanya melaporkan pemerasan. Tapi Nikita Mirzani punya percakapan yang lengkap, di mana tidak masuk unsur pemerasan. Apalagi katanya sekarang P21 pemerasan dengan pengancaman dan kekerasannya dihilangkan. Memang tidak ada pengancaman, tidak ada kekerasan, ya kan di dalam bukti itu. Karena nanti saksi ahli akan bercerita di muka persidangan, akan menyampaikan pengalaman dia sebagai ahli, bahwa bertanya ke yang mulia, ini di mana pemerasannya? Ini tidak bisa dikatakan pemerasan. Kenapa? Kedua belah pihak sudah sepakat untuk ini. Lu punya cowok 2, ya kan? Nah, berarti poliandri kan gitu. Yang cowoknya Elsa, yang satu itu kepo, dia orangnya cemburuan. Udah gitu, gua punya adegan sur Elsa dengan laki-laki yang satunya lagi. Nah udah gitu, gua ancam dia nih. Lu kasih gua 5 miliar. Kalau enggak, gua bongkar. Itu mens rea-nya sudah dapat. Jadi mens rea itu orang mau melakukan suatu perbuatan melawan hukum itu sudah direncanakan, kan begitu. Sementara yang kita tahu Nikita Mirzani jauh sebelum kasus ini terungkap itu ada kesepakatan, dan kesepakatan itu bersifat privasi, ya kan? Nah, bersifat privasi itu apa? Contoh misalkan gini. Tiba-tiba saya mengetahui ya tentang Elsa. Karena Elsa seorang public figure, Adelo, kalau bisa lu jangan bongkar lah. Siapa yang mau bongkar? Saya nggak bongkar kok, katanya. Nggak deh, ini ada uang terima kasih ya, kita sepakat ya, kita bersahabat. Itu nggak masuk pidana itu, karena yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ketika dia menerima uang itu ada asas konsensualisme, tidak bisa dipidanakan. Kata siapa? Kata kuhap perdata tadi. Tetapi kalau misalkan pernyataan pihak kepolisian unsur pemerasannya masuk, apakah pihak penyidik itu bisa melanjutkan? Bisa.
selama dua alat bukti yang cukup. Cuman kita uji alat buktinya ini kemana, kan begitu. Jadi begini teman-teman, orang yang melaporkan dan tidak terbukti dia melakukan perbuatan melawan hukum, maka dia bisa menuntut balik atas pelaporan, ya kan? Nah berarti dia melaporkan pelaporan palsu, ya kan? Tulis, bacalah di Google pelaporan palsu berapa juta sekian sekian sekian, apalagi ada unsur di situ Nikita Mirzani sudah pakai baju oranye, masuk itu akan ada kick balik dalam kasus ini. Kalau menurut analis. Sumpah super deg-degan banget nunggu hasil sidang dari Nikita Mirzani, karena kayaknya dia udah terlalu lama gitu tidur di penjara, karena kita tuh udah kangen banget Nikita Mirzani comeback stronger melawan si dokter muka abu-abu dan juga si penjual skincare yang tidak mengikuti aturan yang ada, overclaim dan juga bahan atau ingredients dari produk yang tidak sesuai dan membahayakan masyarakat. So kita menunggu Nikita Mirzani comeback stronger membantai semua oknum-oknum yang merugikan masyarakat. So let's play the game. Yang menjadi pertanyaan atau masalah untuk warga kita adalah Nikita Mirzani nggak masalah sebenarnya kalau di penjara kalau memang terbukti melakukan pemerasan. Yang menjadi masalah di sini adalah keadilan hukum kita gitu. Si RG, SS, owner skincare yang lain gitu ya udah jelas melakukan kesalahan, overclaim ingredients atau bahan skincare-nya tidak sesuai dengan aturan yang ada, merugikan masyarakat gitu. Kenapa mereka masih berkeliaran bisa jualan di aplikasi sosial media gitu? Mereka masih aman-aman aja, sedangkan Nikita Mirzani ini dicecer padahal dia secara nggak langsung juga menyadarkan masyarakat atau membantu masyarakat untuk tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya gitu ya. Jadi tolong dong hukumnya juga adil dan merata. Kalau Nikita Mirzani ditahan, si RG, SS dan owner skincare yang lain juga harus sama-sama dihukum gitu. Salah itu niatnya mau menyelamatkan kulit Indonesia, tapi di belakang nerima uang. Nah maksud gue tuh, oke, Nikita Mirzani mungkin salah nerima uang dari si RG ataupun dari owner skincare yang lain. Tapi kan dia udah nerima ganjarannya, kayak sekarang lagi diproses untuk diadilin atau menerima hukumannya. Sedangkan yang mengasih uang untuk menutupi kejahatannya atau kebobrokannya itu mana hukumnya gitu loh. Apa karena mereka punya uang makanya mereka selamat aja, tetap bisa jualan, tetap bisa promosiin produk mereka gitu. Totally mereka juga salah gitu. Nah ini yang kita maksud, bukan kita buzzer, bukan kita DPR, tapi kita masyarakat yang melek untuk mendapatkan keadilan gitu. Mereka yang punya uang aja nggak dapat keadilan, apalagi kita rakyat kecil yang bukan siapa-siapa nantinya kalau kena hukum. Paham kan maksud gue sampai sini? Dari awal sebelum ditetapkan jadi saya sudah tahu, cuman kalau saya penjelasan ke pendukungnya, tapi pendukungnya nggak terima. Coba lihat nanti endingnya, pendukungnya malu. Nah jadi gini ya sayang ya, untuk membicarakan hal yang benar nggak mesti malu ya. Bukan karena aku, khususnya aku ya, aku mendukung bukan karena dia seorang Nikita Mirzani, enggak. Karena apa yang dia lakukan benar menurut aku ya. Siapapun termasuk Mbak sendiri, kalau berada di posisinya dia sekarang, aku pun akan mendukung Mbak 100%. Dan entah nanti endingnya kayak apa, ya itu udah bukan urusan pendukungnya lagi, itu udah urusan yang di atas, ngerti? Karena nasib seseorang, takdir seseorang itu bukan yang menentukan, bukan pendukungnya atau mungkin netizennya atau mungkin buzzernya, bukan. Tetap balik lagi yang nentuin itu yang di atas. Kita hanya menyuarakan kebenaran yang menurut kita memang benar. Paham sayang? Jadi aku nggak malu sayang, nggak malu. Salam kenal. Kalau nggak salah kenapa di penjara? Nggak mungkin kalau nggak salah masuk. Woi, Anda ini sepertinya masih hidup di zaman Nabi ya. Yang memang kalau kita tahu Nabi itu memang selalu adil. Cuman sayangnya kita di warga plus 62 ini semuanya masih bisa diatur dengan yang salah bisa jadi nggak salah, yang nggak salah bisa jadi salah. Kayaknya perlu banyak baca berita. Kita main logika aja sebagai orang bodoh ya. Buat ketemu Kaniki aja bisa bela-belain telepon kanan kiri, nyari informasi kanan kiri, nawarin ini itu. Dan sekarang punya masalah seperti ini, kenapa tidak? Unos, kita bisa patut curigai. Yang di atas juga bisa diiming-imingin mungkin sesuatu, barangkali, ya nggak sih? Yang penting punya